hadir ada Kang Yadi Mulyadi yang menjelaskan tentang galaksi. Nah, untuk pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh Teh Korin. Pengertian tata surya. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek terikat oleh gaya gravitasinya. Objek-objek tersebut termasuk 8 buah planet yang sudah diketahui dengan orbit berbentuk elips, 5 planet kerdil atau katai, 173 satelit alami yang telah teridentifikasi, dan jutaan benda langit lainnya. Dalam bahasa Inggris, tata surya disebut solar system. Pada waktu mengedari matahari di lintasan orbitnya, setiap anggota tata surya pada satu waktu berada dekat dengan matahari dan pada lain waktu akan jauh dari matahari. Titik atau tempat pada lintasan orbit yang terdekat dengan matahari disebut titik perihelion. Titik yang terjauh dari matahari disebut titik aphelion. Tata surya terletak di tepi galaksi Bima Sakti dengan jarak sekitar 2,6 kali 1017 km dari pusat galaksi, atau sekitar 25.000 hingga 28.000 tahun cahaya dari pusat galaksi. Tata surya mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti dengan kecepatan 220 km per detik dan dibutuhkan waktu 225 sampai 250 juta tahun untuk sekali mengelilingi pusat galaksi. Dengan umur tata surya yang sekitar 4,6 miliar tahun, berarti tata surya kita telah mengelilingi pusat galaksi sebanyak 20-25 kali semenjak terbentuk. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kang Aji. Teori terbentuknya tata surya. Terdapat berbagai macam teori tentang asal-usul terbentuknya tata surya yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama, teori Nubela atau teori kabut. Teori ini menyatakan bahwa pada tahap awal tata surya masih berupa kumpulan kabut raksasa. Kabut ini tersusun dari debu, es, dan gas dengan hidrogen tinggi yang disebut Nubela. Yang kedua, teori pasang surut atau tidal. Ratusan juta tahun yang lalu, sebuah bintang bergerak mendekati matahari dan kemudian menghilang. Pada saat itu, separuh dari bagian matahari tertarik dan lepas. Dari bagian matahari yang terlepas inilah yang kemudian membentuk planet-planet. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh Teknisa Ayu. Planetisimal. Teori planetisimal adalah salah satu teori yang menerangkan tentang proses pembuatan tata surya. Teori ini dicetuskan oleh salah seorang astronom bernama Forrest Ray Moulton dan seorang geolog yang bernama Thomas J. Chamberlain dari Universitas Chicago, yang kemudian menamakan teori mereka ini dengan nama teori planetisimal. Teori ini menyatakan bahwa suatu ketika ada sebuah bintang melintasi ruang angkasa dengan cepat dan berada dekat sekali dengan matahari. Daya tarik bintang ini sangat besar sehingga menyebabkan daya pasang di bagian atas matahari. Akibatnya, massa gas terlempar dari matahari dan mulai mengorbit. Nah, setelah massa gas terlempar dari matahari dan mulai mengorbit, karena daya tarik matahari tersebut, massa gas ini tertahan dan bergerak mengelilingi matahari. Ketika massa gas menjadi dingin, bentuknya kemudian berubah menjadi cairan kemudian memadat. Jadi prosesnya itu dari yang panas terus dingin, mencair dan memadat. Akhirnya massa gas itu menjadi planet yang ada sekarang termasuk bumi. Nah, teori planetisimal ini ilmuwan menemukan beberapa kejanggalan dan juga ada kelebihan dan kelemahan dari teori planetisimal ini. Kelebihannya yaitu teori ini dapat
mudah dipahami dan mudah diterima oleh para ilmuwan karena prosesnya yang masuk akal dan yang logis. Nah, untuk kejanggalannya ada beberapa kejanggalan yang seharusnya gas yang terlempar tersebut terpancar ke luar angkasa, mengingat suhu dari materi yang terlepas dari matahari sangat tinggi dan bukan malah memadat sekitar matahari. Jadi ada beberapa pro kontra dalam teori magnetisimal ini. Tapi salah satu kelebihan dari teori ini adalah mudah dipahami dan logis akal prosesnya. Nah, teori yang keempat yaitu teori bintang kembar. Teori ini hampir sama dengan teori yang tadi magnetisimal. Dahulu matahari mungkin merupakan bintang kembar. Jadi dahulu mataharinya itu ada dua. Kemudian bintang yang satu meledak menjadi kepingan-kepingan karena adanya pengaruh gaya gravitasi bintang yang terjadi. Terus maka kepingan-kepingan yang lain bergerak mengitari bintang itu dan menjadi planet-planet, sedangkan bintang yang tidak meledak menjadi matahari. Dulu itu ada dua bintang tadinya menurut teori ini. Yang satu matahari, yang satu sama bentuknya tapi bukan matahari. Nah, yang satu selain matahari itu karena adanya gravitasi jadi meledak dan mengitari matahari. Jadi disebut sekarang menjadi planet-planet. Nah, teori yang kelima yaitu teori Big Bang. Teori Big Bang ini hampir sudah familiar kita dengar tentang Big Bang ini, tapi bukan boy band Korea ya. Big Bang ini adalah kata yang mewakili peristiwa ledakan yang sangat besar. Nah, jadi dipercayai dalam teori ini terbentuknya luar angkasa ini diakibatkan oleh salah satu ledakan besar yang beberapa ilmuwan percaya bahwa sistem tata surya kita berasal dari bintang yang berukuran sangat besar. Dalam beberapa juta tahun, usia bintang itu naik dan akhirnya meledak. Nah, ledakan yang sangat kuat timbul karena ukuran dan energi. Nah, akibat dari ledakan itu, partikel yang dipancarkan oleh ledakan itu meleleh dan dipadatkan oleh gravitasi dan energi dari ledakan tersebut hingga akhirnya terbentuklah benda-benda langit seperti sekarang, planet, bumi, Mars, Merkurius, Venus. Nah, sekian yang bisa saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dibahas oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Teori yang selanjutnya yaitu teori keadaan tetap atau steady state. Tetapi teori ini lebih ke pembentukan jagat raya atau alam semesta. Teori ini mengemukakan bahwa alam semesta itu dari dulu selalu tampak sama seperti sekarang, tidak ada yang berubah. Semua materi di alam semesta terus berekspansi dan bergerak menjauhi kita. Nah, teori keadaan tetap ini dikemukakan oleh Hermann Bondi, Thomas Gold, dan Fred Hoyle dari Universitas Cambridge pada tahun 1948. Teori ini mengacu pada prinsip kosmologi sempurna, yaitu pernyataan bahwa alam semesta dimanapun dan kapanpun akan tetap sama. Jadi, teori ini menyatakan bahwasanya alam semesta itu tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir. Kemudian alam semesta itu tetap sama sepanjang waktunya. Dan teori ini juga mengatakan bahwasanya alam semesta itu tidak terbatas dalam waktu dan memiliki kondisi yang sama dengan sebelumnya sampai dengan sekarang. Namun, teori ini juga memiliki banyak celah. Sebagai contoh, ketika teori ini mengatakan alam semesta itu tidak berubah dalam waktu, tetapi ada bukti juga bahwa alam semesta itu berkembang dan bintang baru lahir. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi saya, yakni tentang bagian-bagian tata surya. Sistem tata surya adalah suatu sistem yang teratur pada matahari, di mana matahari sebagai induk atau pusat peredaran dan dikelilingi oleh pengikut-pengikutnya, yaitu seperti planet, satelit, asteroid, komet, dan meteor.
Matahari, bintang, planet, satelit, asteroid, komet, dan meteor adalah benda langit. Semua benda langit yang termasuk dalam sistem tata surya tersebar di angkasa, meliputi daerah sepanjang 12 triliun kilometer. Sebuah benda langit yang memiliki cahaya sendiri disebut bintang. Oleh karena itu, matahari disebut bintang karena memiliki cahayanya sendiri. Berikut adalah bagian dari sistem tata surya, di antaranya ada matahari. Matahari tersebut terbentuk dari awan gas hidrogen dan debu yang membadar menjadi bola gas raksasa yang sangat pijar. Matahari mempunyai khatulistiwa dan kutub karena gerak rotasinya. Garis tengah ekuatorialnya mencapai 864.000 mil, sedangkan garis tengah antar kutubnya yakni sekitar 43 mil lebih pendek. Matahari merupakan anggota tata surya yang paling besar karena 98% massa tata surya terkumpul pada matahari. Selain pusat peredaran, matahari juga merupakan pusat sumber tenaga di lingkungan tata surya. Matahari terdiri dari inti dan 3 lapisan kulit, yaitu fotosfer, kromosfer, dan korona. Korona di sini bukan berarti virus yang sedang kita alami. Korona di sini adalah lapisan kulit dari matahari. Untuk terus bersinar, matahari yang terdiri dari gas panas menukar zat hidrogen dengan zat helium melalui reaksi fusi nuklir pada kadar 600 juta ton. Dengan itu, matahari kehilangan 4 juta ton massa setiap saat. Matahari dipercaya terbentuk pada 4,6 miliar tahun lalu. Material dari matahari terbentuk dari ledakan bintang generasi pertama seperti yang diyakini oleh ilmuwan, bahwasanya alam semesta ini terbentuk oleh ledakan Big Bang sekitar 14.000 juta tahun yang lalu. Menurut perhitungan para ahli, temperatur di permukaan matahari sekitar 6.000 derajat Celcius. Namun ada juga yang menyebut suhu permukaan sebesar 5.500 derajat Celcius. Temperatur tertinggi terletak di bagian tengahnya yang diperkirakan tidak kurang dari 25 juta derajat Celcius. Namun disebutkan juga suhu pada intinya sekitar 15 juta derajat Celcius. Panas matahari berasal dari meteor yang berjatuhan dengan kecepatan tinggi. Hal ini dikemukakan oleh J.R. Meyer, sedangkan menurut teori kontraksi H. Helmholtz, panas itu berasal dari menyusutnya bola gas. Ahli lain dari Dr. Bode menyatakan bahwa panas itu berasal dari reaksi-reaksi nuklir yang disebut reaksi hidrogen helium sintesis. Matahari berputar 25,4 hari bumi setiap putaran dan mempunyai gravitasi sekitar 27,9 kali gravitasi bumi. Ada juga julangan gas teramat panas yang dapat mencapai hingga 100.000 km ke angkasa. Semburan matahari ini dapat mengganggu gelombang komunikasi seperti radio, TV, dan radar di bumi. Juga mampu merusak satelit tata surya, stasiun angkasa yang tidak terlindungi. Matahari juga menghasilkan gelombang radio, gelombang ultraviolet, sinar inframerah, dan sinar X. Juga angin matahari yang merebak ke seluruh tata surya. Dan pemaparan dari saya kembalikan kepada peserta di bagian tengahnya yang diperkirakan tidak kurang dari 25 juta derajat Celcius. Namun disebutkan juga suhu pada intinya sekitar 15 juta derajat Celcius. Panas matahari berasal dari meteor yang berjatuhan dengan kecepatan tinggi. Hal ini dikemukakan oleh J.R. Meyer, sedangkan menurut teori kontraksi H. Helmholtz, panas itu berasal dari menyusutnya bola gas. Ahli lain seperti Dr. Bode menyatakan bahwa panas itu berasal dari reaksi-reaksi nuklir yang disebut reaksi hidrogen sintesis. Matahari berputar 25,4 hari setiap putaran dan mempunyai gravitasi sekitar 27,9 kali gravitasi bumi. Ada juga julangan gas teramat panas yang dapat mencapai hingga 100.000 km
mengganggu gelombang komunikasi seperti radio, TV, dan radar di bumi. Juga mampu merusak satelit tata surya, stasiun angkasa yang tidak terlindungi. Matahari juga menghasilkan gelombang radio, gelombang ultraviolet, sinar inframerah, dan sinar X. Juga angin matahari yang merusak karena tampak terang seperti bintang. Berdasarkan kriteria IAU, planet adalah benda langit yang mengorbit matahari, bentuk fisiknya cenderung bulat, dan orbitnya bersih dari keberadaan angkasa lain. Dengan definisi tersebut, Pluto yang awalnya kita kenal sebagai planet tidak lagi menjadi planet. Pluto memotong orbit Neptunus sehingga dalam perjalanannya mengelilingi matahari. Pluto kadang berada lebih dekat matahari dibandingkan Neptunus. Kemudian, Pluto masuk dalam keluarga baru yang disebut planet kerdil atau planet katai. Keluarga ini beranggotakan Pluto dan benda-benda langit lainnya di tata surya yang mirip dengan Pluto. Termasuk di dalamnya asteroid terbesar Ceres, satelit Pluto, Charon, dan benda-benda langit lainnya. Berdasarkan jaraknya dengan matahari, planet ini terbagi dua, ada planet dalam dan juga ada planet luar. Yang pertama, planet dalam. Kenapa disebut dengan planet dalam? Karena planet yang dekat dengan matahari umumnya mempunyai ukuran yang kecil, namun mempunyai massa jenis yang lebih besar dibandingkan dengan planet kelompok luar. Lapisan angkasanya tidak tebal, bahkan Merkurius sama sekali tidak diselimuti angkasa. Nah, yang termasuk planet dalam ini adalah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Yang pertama, Merkurius. Merkurius merupakan planet yang terdekat dengan matahari. Atmosfer Merkurius ini sangat tipis sehingga pada siang hari suhu permukaannya mencapai 430 derajat Celcius dan permukaannya berlubang. Ukurannya pun jauh lebih kecil dari Bumi dan planet ini menjadi planet terkecil di tata surya. Planet ini tidak mempunyai satelit. Jaraknya dari matahari adalah 58 juta kilometer dan diameternya 4.900 km. Venus sering disebut, selanjutnya Venus juga sering disebut sebagai kembaran Bumi. Kenapa? Karena memiliki ukuran yang hampir mirip dengan Bumi. Venus merupakan planet dengan atmosfer tertebal yang memiliki tekanan atmosfer 100 kali lebih kuat dari atmosfer Bumi. Venus yang dijuluki sebagai bintang fajar karena terlihat sangat terang yang bisa dilihat kira-kira selama 4 jam sebelum matahari terbit. Ia juga dijuluki bintang senja karena terlihat terang saat matahari tenggelam. Arah rotasinya searah jarum jam. Rotasi ini berkebalikan dengan arah rotasi pada planet lain. Gravitasinya sama dengan planet Bumi, dan planet ini juga tidak mempunyai satelit. Nah, untuk jaraknya dari matahari adalah 180 juta kilometer dengan diameter 12.100 km. Suhu permukaannya dari 450 derajat Celcius sampai dengan 480 derajat Celcius. Lalu selanjutnya ada Bumi. Bumi adalah planet yang berada di urutan ketiga dari matahari. Bumi adalah salah satunya planet yang bisa dihuni oleh makhluk hidup. Bumi memiliki atmosfer yang terdiri dari nitrogen, oksigen, karbon dioksida, dan uap air. Atmosfer yang terdiri dari nitrogen tersebut melindungi kita dari sinar ultraviolet yang berbahaya bagi kehidupan. Atmosfer juga melindungi bumi dari radiasi yang berasal dari benda-benda langit yang berada dekat dengan bumi dan menjaga suhu bumi agar tetap sesuai dengan kebutuhan makhluk hidup. Bumi memiliki satelit, yaitu satelitnya ialah bulan. Bulan ini mengelilingi bumi dan secara bersamaan juga memutari matahari.
Jaraknya dari matahari adalah 150 juta kilometer dengan diameter 12.750 km. Untuk suhu permukaannya dari 90 derajat Celcius sampai dengan 50 derajat Celcius. Lalu ada Mars. Mars sering disebut planet merah karena berwarna merah. Warna merah planet ini akibat banyaknya debu angin yang berterbangan di permukaannya. Di permukaan Mars ada kawah dan gunung yang sangat tinggi dan besar. Seluruh permukaan Mars adalah padang pasir yang ditutupi oleh debu dan batuan padat yang berwarna oranye kemerahan. Atmosfernya tersusun dari karbon dioksida dan gas nitrogen. Di Mars tidak ada air, dan planet ini memiliki 2 satelit alami yang bernama Phobos dan Deimos. Jaraknya dari matahari sekitar 228 juta kilometer dengan diameter 6.800 km. Untuk suhu permukaannya dari 120 derajat Celcius sampai dengan 130 derajat Celcius. Nah, untuk selanjutnya planet luar. Planet luar ini merupakan planet yang jauh dengan matahari, mempunyai ukuran yang besar. Kelompok ini umumnya kurang padat, massa jenisnya rendah. Lapisan angkasa di planet ini sangat tebal dan hampir tidak ada kecuali senyawa berhidrogen. Yang termasuk dalam planet luar ini adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, dan juga Neptunus. Sekarang ngebahas asteroid. Nah, asteroid ini atau planetoid adalah benda yang berukuran lebih kecil dari planet, tetapi lebih besar dari meteoroid. Asteroid pertama kali ditemukan oleh Giuseppe Piazzi pada tahun 1801 yang diberi nama Ceres. Asteroid mengisi ruangan yang berada di antara Mars dan Jupiter. Sudah sebanyak ratusan ribu asteroid di dalam tata surya kita ditemukan, dan kini penemuan baru itu rata-rata sebanyak 5.000 buah per bulan. Pada tanggal 27 Agustus 2006, dari total 300.000 planet kecil terdaftar, 100.000 diantaranya memiliki orbit yang cukup dikenal sehingga bisa diberi nomor resmi yang permanen. Kini diperkirakan bahwa asteroid yang berdiameter lebih dari 1 km di dalam sistem tata surya berjumlah total antara 1,1 juta hingga 1,9 juta. Nah, asteroid ini berputar di antara planet Mars dan planet Jupiter yang membentuk sabuk asteroid. Asteroid secara umum adalah objek tata surya yang terdiri atas batuan dan mineral logam beku. Bentuk sisinya tidak beraturan, sehingga orang mengatakan bahwa asteroid ini adalah pecahan sebuah benda langit. Cukup sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan pembahasan ke materi sebelumnya, yaitu ada komet. Komet dikenal dengan bintang berekor. Nah, komet merupakan benda langit yang garis edar atau orbitnya sangat lonjong, sehingga jaraknya ke matahari kadang-kadang jauh sekali, akan tetapi suatu ketika akan dekat sekali. Nah, ekor komet selalu menjauhi matahari sebab mendapat tekanan dari matahari. Wujud komet tersusun dari kristal-kristal es yang rapuh sehingga dapat mudah terlepas dari badannya. Selanjutnya ada meteoroid. Meteoroid adalah benda yang melayang-layang di angkasa luar. Benda ini tersusun dari batuan kecil yang sangat banyak. Meteoroid yang terlalu dekat dengan bumi dapat berpengaruh gaya tarik bumi dan masuk atmosfer bumi. Saat memasuki atmosfer bumi, meteoroid akan bergesekan dengan udara sehingga menimbulkan bunga api. Nah, meteoroid yang berpijar bergerak cepat dan tampak seperti bintang jatuh sehingga disebut dengan meteor. Ada satelit. Satelit adalah benda langit pengiring planet. Satelit senantiasa mengiringi dan berputar terhadap planet pusatnya. Berdasarkan cara terbentuknya satelit dapat dibedakan menjadi 2. Nah, yang pertama ada satelit alam. Adalah satelit yang terbentuk karena adanya peristiwa alam. Contohnya bulan dan Titan. Nah, yang kedua ada satelit buatan. Adalah satelit yang dibuat manusia yang digunakan untuk tujuan tertentu. Contohnya satelit cuaca, satelit komunikasi,
satelit mata-mata, dan sebagainya. Pada umumnya, planet-planet di tata surya mempunyai beberapa satelit yang senantiasa mengiringinya, terkecuali planet Merkurius dan Venus. Bumi memiliki 1 satelit, Mars 2 satelit, Jupiter 17 satelit, Saturnus 18 satelit, Uranus 15 satelit, dan Neptunus 8 satelit. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kang Yadi. Untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang galaksi. Nah, di alam semesta ini terdapat beratus-ratus galaksi dengan berbagai bentuk dan ukuran. Dilihat dari bentuknya, terdapat beberapa jenis atau tipe dari galaksi. Di antaranya galaksi spiral berbatang, galaksi elips, dan galaksi tak beraturan. Diduga galaksi yang beraturan adalah galaksi yang termuda. Kemudian galaksi spiral adalah galaksi tertua, adalah galaksi elips. Berikut adalah tipe-tipe galaksi dan penjabarannya. Yang pertama, galaksi tak beraturan terdiri dari bermiliar-miliar bintang muda berwarna putih, kebiruan, dan bintang raksasa biru yang sangat panas. Di antara bintang tersebut bertebaran gas dan debu angkasa luar. Nah, itu adalah penjabaran dari galaksi tak beraturan. Yang selanjutnya, galaksi spiral. Ini berbentuk spiral yang amat besar, dengan inti di tengah, mempunyai lengan spiral dan cakram. Matahari berada di lengan galaksi di sekelilingnya. Yang selanjutnya, pusat dan selubung galaksi terdapat bintang-bintang yang lebih tua berwarna merah, bintang yang berukuran kerdil, dan bintang yang terkadang tampak terang dan terkadang tampak suram atau bintang molah-maleh. Yang selanjutnya, galaksi elips merupakan galaksi yang sudah tua, tidak membentuk bintang-bintang baru lagi. Galaksi ini merupakan galaksi yang amat besar dan tersusun oleh bintang-bintang yang telah tua. Berdasarkan pengamatan atau penelitian, galaksi Bima Sakti berwujud spiral raksasa yang bergerak berputar dari samping, tampak seperti elips sangat besar. Bintang-bintang bertebaran dalam lengan spiral. Di antara bintang-bintang tersebut, matahari berada jarak 30.000 tahun cahaya dari pusat galaksi atau 20.000 tahun cahaya dari ujung galaksi. Galaksi Bima Sakti bergaris tengah 100.000 tahun cahaya. Makin ke pusat galaksi, bertebaran bintang-bintang tampak makin rapat dan diperkirakan dikitari oleh atmosfer luar angkasa. Nama-nama galaksi diberikan berdasarkan simbol nama penemuannya. Sebagai contoh, Andromeda dikenal sebagai galaksi Messier 31. Sebelum ditetapkan sebagai galaksi atau benda angkasa lain, para astronom menyebut suatu temuan angkasa sebagai nebula. Nah, timbul pertanyaan, apa itu nebula? Nah, nebula adalah kabut suram yang terdiri dari debu dan gas antar bintang. Banyak temuan-temuan yang akhirnya terbukti sebagai galaksi, hingga penamaannya pun terus berkembang. Jadi penjabaran dari hasil penemuan tersebut. Maka dikenallah nama-nama kode NGC atau New General Catalogue yang terdiri dari 8.000 nebula. Nah, tadi kita sudah mengetahui arti dari nebula itu apa. Muncul pula nama-nama IC atau Index Catalogue dengan 13.000 nebula yang ternyata sebagian besar nebula adalah galaksi.